الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد الدعوة السلفية dari zaman ke zaman, generasi berganti generasi, tidak pernah lepas dari keberadaan para ulama al-mujahidun yang berjihad membela ad-da'wah salafiyah dengan al-bayan, berbagai penjelasan, wa ta'lim, tadris, ta'lif, berbagai karya tulis yang menjelaskan tentang al-aqidah salafiyah dan al-manhaj salafi, ar-rudud 'ala al-mubtilin, berbagai bantahan terhadap ahlul batil di berbagai bidang dalam syariat Islam ini. Inilah yang dikabarkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita beriman dengan berita ini. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Pasti akan membawa panji ilmu ini, ilmu Al-Quran dan Sunnah, panji ilmu as-salafiyah pada setiap generasi dari kalangan para ulama al-udul. Al-udul lebih tinggi kedudukannya dari al-adil. Yang memiliki sifat adil pada kelurusan ilmunya, adil pada kebenaran manhajnya. Mereka orang-orang yang adil dari sisi amanah, membina dan menyampaikan as-salafiyah. Haula al-udul, orang-orang yang terpercaya dari sisi keilmuannya, dapat dipertanggungjawabkan kelurusan akidah dan manhajnya pada setiap generasi. Min kulli khalafin, tugas mereka adalah yanfuna anhu tahrifal ghalin, membersihkan dan menafikan dari ilmu din ini upaya penyelewengan dan penyimpangan makna agama, makna akidah, dibersihkan dari berbagai upaya untuk melakukan tahrif di berbagai bidang. Dalam bab tauhid, al-asma wa sifat, tahrif dalam ma'ani dan tafasir Al-Quran, tahrif dalam hal manhaj dan akidah, tahrif dalam bab ibadah. Wantihal al-mubtilin, tugas mereka juga membersihkan dari agama ini tipu daya ahlul batil. Wa ta'wil al-jahilin,
dan membersihkan pula dari agama ini, dari ilmu tafsir, dari ilmu ibadah, dari ilmu akidah, dari ilmu iman, dakwah, ta'wil al-jahilin, ta'wil salah yang dilakukan oleh orang-orang jahil terhadap dalil-dalil Alkitab was Sunnah. Di setiap zaman dan generasi pasti. Dan ad-da'wah salafiyah mahma kan, berbagai apapun upaya yang dilakukan untuk memadamkan cahayanya atau menghentikan gerak langkah dakwah salafiyah ini, tidak akan mampu. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum. Wa kita beriman juga dengan ini. Tidak akan pernah berhenti atau senantiasa pasti akan muncul sekelompok, satu komunitas dari umatku yang mereka itu nampak di atas kebenaran, diakui ataupun tidak, akan nampak. Zahirina 'alal haqq, nampak di atas kebenaran, di tengah berbagai penyimpangan. Nampak dalam gerak-geriknya, nampak dalam dakwahnya, nampak dalam taklimnya, nampak dalam karya-karyanya, perjuangannya, alal haq. Pasti kata Nabi, gak akan pernah berhenti. Walaupun telah berupaya al-hasidun, orang-orang yang hasad terhadap dakwah ini, terus dakwah ini, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum. Tidak akan mampu merugikan, mencelakakan ta'ifah ini tadi siapa-siapa yang menyelisihinya. Mungkin merugikan atau memudaratkan fisiknya, mungkin memudaratkan fisik dan materi ahli sunnah salafiyin, mungkin terjadi dari zaman ke zaman, yang disiksa, yang dipenjara, yang dibunuh. Sejarah telah menceritakan itu semua. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dipenjara dan tidaklah keluar dari penjara kecuali jenazahnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Sunnah, hidupnya dipenuhi dengan siksa dan azab oleh al-mukhalifin, dan sederetan nama ulama yang lainnya. Sebagian mereka terpaksa mengungsi, melarikan diri dari kampungnya. Al-Barbahari, Al-Ajurri, Asy-Syaukani, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dan sederetan ulama yang lainnya. Di antara mereka sampai ada yang bersembunyi di lembah-lembah, tidak berani menampakkan dirinya karena berbagai ujian, siksaan yang diterimanya. Tapi apakah dakwah salafiyah itu berhenti? Tidak, ternyata. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagai salah satu contoh, bukan satu-satunya contoh, menulis banyak karyanya dalam keadaan beliau di penjara. Tujuan di penjaranya beliau adalah untuk dihentikan dari gerak langkah dakwah dan pendidikan yang dilakukan. Apakah berhenti? Jawabannya tidak. Beliau menulis. Apakah hilang tulisan itu di tengah-tengah berbagai ancaman? Apakah tulisan itu tiba-tiba sirna begitu saja? Lah, sampai hari ini terjaga. Allah munculkan mujahidun yang menghafal kitab-kitab beliau, menukil dari di barat maupun di timur. Dijaga kitab-kitab itu di dada-dada para muridnya, dijaga kitab-kitab itu di penukilan-penukilan dan tansikh yang dilakukan oleh talamid Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Zahabi, Ibn Katsir, Al-Mizzi, dan masih lagi banyak murid-murid beliau, ribuan.
qayyadallahu lahu. Allah kuatkan, Allah tolong beliau. Wa hadza minan nasr, nasrullah jalla wa ala. In tansurullaha yansurkum. Dan nasrullah banyak bentuknya. Antara lain ilmunya dijaga oleh Allah, barokah ilmunya dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasr, ini pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba. Hingga hari ini karya-karya beliau bermanfaat untuk umat, walaupun musuh-musuhnya aradu idfa nura ilmihi, mengharapkan dan berambisi untuk memadamkan cahaya ilmunya. Wa ya'ballah illa yutimma nurahu. Allah enggak mau dan tidak rela kecuali akan menyempurnakan cahayanya itu tadi. Walau karihal kafirun, walau karihal zalimun, walau karihal fasiqun. Maka talabatul ilm isbiru. Dan ini terletak pada ikhlas dan al-mujahadah. Di zaman seperti ini bermunculan terus hingga hari ini al-mubtilun, al-ghalun, al-jahilun, yang berusaha melakukan tahrif, melakukan barakallahu fikum intihal, tipu daya terhadap dakwah ini, ingin mencemarkan nama baiknya, ingin menggambarkan kepada umat dengan gambaran-gambaran negatif terkait dakwah as-salafiyah ini. Terus bermunculan. Di zaman yang kita mengingatkan atau kita diingatkan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, pasti akan datang kepada umat ini tahun-tahun atau masa-masa yang penuh dengan tipu daya. Yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Di zaman-zaman itu tadi dipercaya, diserai amanah orang-orang yang pengkhianat, diserai amanah dan dipercaya para pengkhianat, dan orang yang terpercaya yang menunaikan amanahnya pun dituduh sebagai para pengkhianat. Pada masa-masa itu yusaddaqu fihal kadhib, para pendusta dipercaya, dan orang-orang yang shadiq, yang jujur, dituduh sebagai pendusta. Qala wa yakthuru fihal ruwaibidah, dan akan banyak bermunculan di masa itu tadi, di masa as-sanawatul khadda'at, ar-ruwaibidah. Sahabat bertanya, man hum ar-ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'ammah. Seorang yang dungu tidak bisa, dungu itu jahil wa ziyadah, bodoh plus tidak bisa menimbang positif, negatif, mana yang lebih besar, apakah positifnya ataukah negatif. Ketika berhadapan dengan negatif, nggak bisa memilih negatif yang paling ringan, sehingga suasana semakin carut marut, fitnah semakin meluas, korban dari fitnah itu semakin banyak akibat ar-ruwaibidah ini tadi. Bukannya permasalahan menjadi selesai, problem itu teratasi, yang terjadi sebaliknya, problem semakin carut marut, sulit untuk dihentikan. Kenapa? Karena banyaknya ar-ruwaibidah, karena orang-orang jujur dituduh sebagai pendusta, orang-orang pendusta diposisikan sebagai orang-orang jujur, para pengkhianat diserahi amanah di pundaknya, dan orang-orang yang pembawa amanah dituduh sebagai pengkhianat. Carut marut suasana ini. Namun kita tidak boleh putus asa. Terus kita memperbanyak amal, kita memperbanyak ibadah, talabul ilmi, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, at-ta'awun, ad-da'wa ila Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh pernah berhenti.
Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara dan pimpinan-pimpinan kita dari berbagai fitan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berhenti. Terus diminta kita, keluarga kita, anak-anak kita, ingatkan berdoa. Dalam kesempatan ini ada sebuah permasalahan penting yang menimpa salafiyin, dan sekali lagi ini bukan yang pertama menimpa kita, dan bukan yang pertama tentunya menimpa dakwah salafiyah, karena telah banyak contoh sebelum kita. Sekarang kita gilirannya diuji dengan sedikit ujian. Sedikit aja ujian. Sesuai dengan kadar iman kita. Karena kalau kita diberi ujian seperti yang Allah timpakan kepada ulama dan muhadditsin yang berat, na'udzubillah, mungkin kita sudah jadi munafikin. Kalau kita diuji dengan ujian yang Allah timpakan kepada muhadditsin dan para ulama, karena dahsyatnya kita nggak mampu, kita bisa menjual manhaj, mentransaksikan akidah kita dan iman kita, dan dengan kata lain atau disebut pula dengan munafikin. Yang na'udzubillah Allah sebutkan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. A'adzani wa iyyakum jami'an minan nifaq. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka Allah beri kita ujian sesuai dengan kemampuan kita. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Banyak doa dengan doa ini ya ikhwan. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi imanina wa aqidatina wa akhlaqina wa da'watina. Banyak doa. Akhir-akhir ini, beberapa hari yang lalu, muncul sebuah tulisan tersebar di media sosial sehingga banyak ditanggapin bahkan oleh orang-orang awam yang bertanya-tanya di beberapa kota. Dan suatu kewajiban bagi asatidzah ahli sunnah untuk menjawab dan menjelaskan hakikat permasalahannya. Adanya sebuah surat yang oleh penulisnya disebut dengan surat terbuka, ditujukan kepada Presiden Indonesia yang mulia Bapak Joko Widodo. Semoga Allah menjaganya dari segala bentuk fitnah. Allah memberikannya hidayah, dijauhkan oleh Allah dari kejahatan-kejahatan kaum munafikin dan kaum kafirin. Surat ini diberi nama oleh penulis dengan surat terbuka. Namun sebatas yang kami tahu, surat terbuka itu ya penulisnya juga harus terbuka. Kalau nggak terbuka penulisnya namanya surat kaleng, bukan surat terbuka. Surat terbuka, Anda betul-betul bertanggung jawab, statusnya terbuka, bisa dibaca oleh semua orang. Itu maknanya terbuka, bukan surat tertutup. Sebagaimana dulu asatidzah kita pernah menulis surat terbuka kepada Yahya bin Ali al-Hajuri. Ya kita sebutkan nama kita siapa saja, terbuka, tapi itu bukan surat tertutup. Barakallahu fikum. Surat yang ada di hadapan saya ini diberi nama dengan surat terbuka, namun sebatas yang Anda tahu tidak disebutkan siapa penulisnya, tetapi dia menyebutkan hormat kami Salafi Indonesia. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Di mukaddimahnya dan sampai isinya dan penutupnya, seorang yang benar-benar
mengetahui apa itu al-manhajus salafi, bagaimana dakwah salafi ini, dia nggak akan percaya dengan surat ini bahwa ini adalah dari komunitas salafi. Walaupun dia bukan seorang salafi, tapi dia tahu hakikat dakwah salafiyah melalui kajian-kajiannya, karya-karyanya, media-medianya. Dia dengan mudah akan mengatakan dusta, ini bukan komunitas salafi. Saya tahu itu salafi. Namun untuk membantu mereka-mereka yang tidak mengerti, malam hari ini saya ingin mencoba menjawab beberapa poin penting terkaitnya. Pertama, di sini menulis menyatakan dari salafi untuk, perhatikan baik-baik perkataannya, dari salafi untuk Kang Jokowi. Kalimat ini kalimat yang tidak ada adab kepada waliul amr. Dari sini sudah nggak benar, karena salafi diajarkan untuk beradab, sopan dan juga santun kepada waliul amrnya. Jangankan sampai tingkat presiden, tingkat RT saja atau RW dan lurah, di majelis-majelis salafiyin diingatkan teman-teman salafi untuk beradab, sopan, menghargai, menghormati waliul amrnya. Sabar terhadap pedasnya lisan dan kata-kata oknum-oknum waliul amr. Sabar dan sabar. Dari sini nampak bahwa ini bukan dari komunitas salafi. Tanpa adab kepada waliul amr. Ulama kita mengajarkan sejak zaman dahulu kala. Surat menyurat mereka kepada waliul amr dipenuhi dengan ihtiram, penghormatan, doa-doa yang menimbulkan optimisme bagi semua pihak. Ini yang pertama. Kata-kata yang tidak santun dan tidak sopan menunjukkan bahwa surat ini sama sekali bukan dari komunitas salafi. Kemudian dia menyebutkan sebuah surat terbuka, dan sudah disebutkan surat terbuka yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah surat kaleng, lebih tepat disebutnya. Dan surat kaleng seringnya itu dari para pengecut. Imma pengecut dia penakut, atau dia seorang namam, seorang yang akan mengadu domba, menimbulkan fitnah antar dua pihak. Bukan orang yang bertanggung jawab. Saya yakin seorang yang terhormat, seorang yang menghargai dirinya, dia gak akan membaca surat ini dan tidak menganggap ini sebagai surat yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang akan menanggapi dan menjadikan ini sebagai dasar menuduh komunitas salafi sebagai pembuat surat ini, dia orang yang tak terhormat, tidak bisa menghormati dirinya. Seorang yang ilmiah, dia melihat ini gak benar. Nah, komunitas salafi itu jelas terang-terangan kalau menulis sesuatu bisa dipertanggungjawabkan. Barakallahu fikum. Kemudian di sini setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, Bapak Presiden Joko Widodo pemimpin kami, menggambarkan seolah-olah ini dari salafi, tapi dia sudah kejeblos yang pertama. Seolah-olah ini mau digambarkan komunitas salafi, benar-benar penulisnya, namun dia sudah kejeblos di pertamanya. Terpaksa kami menulis surat terbuka ini karena kami sudah putus asa dan bingung bagaimana cara menasihatin Bapak secara tertutup. Nah, yang menasihati secara terang-terangan dan terbuka saja tidak dihiraukan, apalagi yang diam-diam dan tertutup. Subhanallah, salafi yang benar-benar salafi, yang asli bukan yang imitasi, itu selalu mendidik dirinya, teman-temannya, murid-muridnya, masyarakatnya untuk pertama menyampaikan nasihat kepada waliul amr secara tertutup, nggak ada secara terbuka. Salafi selalu mendidik dirinya, keluarganya, murid-muridnya, masyarakatnya, ketika nasihatnya tidak dipedulikan, tidak diterima, tidak digubris, untuk sabar dan tidak jemu,
Karena salafi yang benar-benar salafi ingat kepada perintah Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadisnya, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadihi wal yakhlu bih, sebagaimana sering dibahas. Perhatikan baik-baik ayyuhal ikhwah. Jangan sampai kita sering mendengar daurah, kajian seputar manhaj, hadis demi hadis disampaikan tapi gak bermanfaat bagi kita. Kita gak bisa menyaring sesuatu. Hadis ini sering kita mendengarnya. Sering. Tapi qalla man yafhamuhu fahman sahihan. Sampai menjadi benar-benar bermanfaat ilmu baginya. Kata Nabi, barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan kepada pemerintahnya, jangan ditampakkan secara terbuka. Ini terang-terangan menulis surat terbuka. Nabi mengatakan jangan ditampakkan secara terbuka. Ini menyelisihin sudah. Ini bukan salafi penulisnya. Yang kedua, kata Nabi, in qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alaihi. Jika ternyata nasihat tertutup tadi diterima, maka itu yang diharapkan. Kalau ternyata tidak diterima, maka sungguh dia telah menunaikan kewajiban memberikan nasihat. Itu salafi. Enggak ada kata-kata sebagaimana disebutkan, kami sudah putus asa dan bingung bagaimana cara menasihatin bapak secara tertutup. Ini bukan salafi. Yang menasihatin secara terang-terangan dan terbuka saja tidak dihiraukan, apalagi yang diam-diam dan tertutup. Salafi yang benar, walaupun tidak diterima, dia merasa saya sudah menunaikan tugas, kemudian dia tidak menyebarkan kemana-mana nasihat itu. Sebagaimana Usama bin Zaid, as-sahabil jalil, ketika ditanya oleh sebagian tabi'in terkait beberapa sikap barakallahu fikum Marwan bin Abdul Malik, apakah kau tidak menasehatin khalifah? Apakah kau tidak menasehatin wahai Usama? Usama menjawab, apakah kalian mengira bahwa tidaklah aku menasehatin waliul amr kecuali mengabarkan kepada kalian? Itu perlu dipertanyakan keikhlasannya. Kalau saudara ana sudah menasihatin pada hari ini dan itu dan pada dasarnya nasihat itu tertutup, materi dan isi nasihat tertutup. Nah, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, dari sini kita tahu bahwa ini adalah dusta atas nama salafi. Surat ini dilayangkan terkait ada rencana kedatangan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam ke Indonesia yang direncanakan tanggal 22 hingga 24 Agustus, yakni kemarin, hari ini dan hingga besok. Nah, dia resah dengan peristiwa ini. Kunjungan resmi Sekjen Partai Komunis Vietnam. Setelah sebelumnya, kata penulis, menerima delegasi Partai Komunis Cina. Nah, kita pun sedih. Namun bukan dengan cara seperti ini. Kita tidak menerima kemungkaran ini, tetapi para waliul amr lebih tahu apa di balik itu. Kita hanya bisa berdoa dan menyampaikan nasihat jika kita mampu. Mampu secara ilmu, mampu secara adab, mampu menghadapi konsekuensinya setelah Anda memberi nasihat. Biasanya anak muda yang berapi-api enggak mempertimbangkan kira-kira konsekuensi apa yang akan muncul. Mampu atau tidak dia menerima konsekuensi itu. Itu biasanya anak muda yang suka emosi. Bagaikan Dzul Khuwaisirah. Ya. Dzul Khuwaisirah. Asal main ingkar mungkar apa yang menurut dia mungkar. Di depan umum gak peduli. Nampak seolah-olah dia sebagai pemberani dan orang yang peduli, yang punya solidaritas.
tapi dia tidak menimbang positif negatifnya dan benar salahnya cara tersebut. Nah, kemudian dia menyampaikan beberapa nasihat, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait permasalahan seputar yang dia kritik, ya. Nah, kemudian dia mengatakan, kebijakanmu selalu kami taati meski punggung kami dipukul dan harta kami dirampas olehmu. Enggak, kami enggak pernah merasa harta kami dirampas. Kami enggak pernah merasa bahwa punggung kami dicambuk oleh waliul amr. Alhamdulillah, kami bisa menjalankan Islam, syiar-syiar Islam, mulai dari yang besar sampai yang kecil, haji, umrah, Ramadan, Idul Adha, penyembelihan kurban, dan berbagai lagi syiar-syiar Islam dengan mudah, gampang. Walhamdulillah, harta kami tidak pernah dirampas. Alhamdulillah. Bohong kamu. Nah, kalau kamu menyatakan itu, tak lain itu dimulai atau muncul dari nafsu sarakah, dan sok berbicara tentang urusan umat yang Anda tidak tahu hakikatnya. Ya, mungkin terjadi di sana beberapa kekurangan dan kesalahan, namun bukan dengan cara seperti ini. Bukan ini cara salafi. Kemudian dia melanjutkan, janganlah meragukan kesetiaan kami, karena tanpa kuncuran dana serupiah pun kami selalu meredam gejolak umat yang sebal, kesal dan menyesal oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini sok menasihatin, tapi ini provokasi. Ya. Inni lakum laminan nasihin. Ya. Seperti perkataan iblis yang menampakkan dirinya seolah-olah sebagai pemberi nasihat. Ya. Menampakkan seolah kata-kata itu indah dan menarik, mendatangkan kebaikan, ternyata itu memprovokasi. Coba kata-kata yang seperti ini. Kami tetap selalu meredam gejolak umat yang sebal. Ini provokasi ya ikhwan. Kesal dan menyesal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami melalui surat terbuka ini, yang tepatnya diberi nama surat kaleng, benar-benar memohon perhatian dan pengertian dari Bapak. Jangan abaikan nasihat ini, akibatnya sangat fatal jika kekufuran itu semakin nyata, jelas dan terang. Karena tiada lagi dalil bagi kami untuk meredam gejolak iman umat Islam yang sudah panas-panasnya saat ini. Kita mengatakan kita masih banyak dalil untuk menasihatin umat. Masih banyak cara dan hujjah untuk menasihatin umat. Tetapi keberadaan para provokator, semisal antara lain penulis surat terbuka ini yang membuat perkara semakin rumit. Munculnya para ruwaibidah, yang antum sudah tahu makna ruwaibidah, yaitu ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah, seorang yang dungu, sok berbicara tentang urusan umat yang banyak. Munculnya orang-orang para provokator yang mengajak masyarakat berdemo di sana, di demo di situ. Ini yang semakin mempersulit kami untuk membimbing umat. Munculnya para provokator di media sosial yang menciptakan berita-berita hoak untuk menimbulkan suasana yang panas, semakin membuat kami sulit mengarahkan masyarakat muslim khususnya. Adanya tokoh-tokoh agama yang menggunakan mimbar Jumat, mimbar khutbah hari raya dan yang lainnya, tablik akbar dan yang lainnya dari berbagai acara untuk menggiring umat kepada tindak anarkis, mencela pemerintahnya. Ini yang membuat kami sulit membimbing umat. Nah,
carut-marutnya suasana seperti ini. Media massa menjadi ajang saling mencaci, mengumbar aib pemerintah, sehingga masyarakat tiap hari dijejali oleh berbagai berita yang memanaskan suasana. Bukannya masyarakat dibimbing untuk beribadah, dibimbing untuk bertalabul ilmi, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan baik dan tenang, bersyukur dengan keadaan rizki yang seperti ini. Jangan masyarakat itu selalu diprovokasi, dibikin panas, ya, bahwa kehidupan sekarang serba sulit, ekonomi semakin sempit, lapangan kerja semakin sedikit, sehingga demo di sana sini, demonstrasi di sana sini. Masyarakat perlu diajari untuk bersyukur kepada Allah. Demi Allah, kehidupan kita sekarang ini, mayoritas kita, bahkan yang dikatakan termiskin mungkin di zaman ini, jauh lebih baik daripada kehidupan para sahabat Nabi, orang-orang soleh. Terlalu banyak riwayat yang menceritakan tentang kehidupan dan kemiskinan mereka. Di antara mereka ada yang tidak memiliki pakaian kecuali hanya 2 helai pakaian. Di antara mereka ada yang bahkan hanya memiliki 1 helai pakaian. Ka'ab bin Malik ketika mendapat berita tentang bahwa Allah telah menerima taubatnya, maka beliau segera bersyukur kepada Allah dan memberikan 2 helai pakaiannya kepada seorang yang membawa berita tersebut. Dan Ka'ab menyatakan, kala itu aku tidak punya lagi pakaian sehingga aku meminjam. Namun mereka adalah generasi yang bersyukur, bukan banyak menuntut. Mereka adalah generasi yang terbimbing dengan bimbingan untuk sabar kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Berbeda dengan generasi ini yang selalu diprovokasi, miskin, kesulitan, penyakit, ini itu, nggak mau bersyukur. Sahabat juga ditimpa dengan wabah penyakit. Abu Ubaidah ibnul Jarrah wafat karena ta'un, meninggal dunia karena wabah penyakit ta'un. Dan beberapa ulama tabi'in meninggal dunia karena wabah. Bukan baru sekali. Tapi yang kurang dari kita adalah as-sabr, kesabaran, as-syukur, syukur kepada Allah atas limpahan nikmat. Munculnya orang-orang seperti ini yang memperkeruh suasana, memperkeruh keadaan. Munculnya surat seperti ini mungkin kemungkinannya yang pertama adalah dari seorang yang menyangka dirinya sebagai salafi, tetapi dia tidak mengerti apa itu salafi. Ini kemungkinan pertama. Dia merasa mungkin pernah hadir di majelis-majelis atau mendengarkan audio ustadz-ustadz salafi, dengan ramainya dan gegap gempitanya pihak-pihak yang mengklaim sebagai salafi atau dai salafi. Dia mengira dirinya salafi sehingga menulis surat ini dengan keyakinan bahwa ini mewakili komunitas salafi. Ini kemungkinan pertama, jahil. Maka kita menasihatin kepadanya untuk belajar, ya akhi. Belajar itu apa salafiyah, apa itu akidah salafi dengan baik dan benar, agar Anda tidak jatuh pada kesalahan fatal dan berbuat kezaliman kepada komunitas salafi. Kemungkinan kedua, ini munculnya dari kaum radikalis, ekstremis, baik ekstremis kanan maupun ekstremis kiri. Ekstremis kanan itu yang mengatasnamakan Islam, kalau sekarang dikenal dengan kelompok-kelompok teroris, ISIS, JI, Al-Qaeda dan yang semisalnya, ya, Hizbut Tahrir. Nah, yang kemudian mengatasnamakan komunitas salafi. Ini mungkin terjadi. Atau dari kelompok ekstrem kiri, dari kaum komunis yang benci kepada komunitas salafi hingga ingin mengadu domba atau mencemarkan nama baik komunitas salafi. Kalau jenis yang seperti ini pun kita mengatakan, bertobatlah kalian kepada Allah. Allah tidak lalai. La tahsabannallaha ghafilan. Jangan kalian mengira bahwa Allah itu ghafil, lalai terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang zalim. Jangan. Allah terus, tahsabuhu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian mengira bahwa perbuatan ini kecil, ringan,
Ternyata perbuatan seperti ini besar di sisi Allah dosanya dan balasannya. Atau dari ekstrem kiri, dari kaum komunis yang memang sakit hati terhadap dakwah salafiyah di berbagai belahan bumi. Kemungkinan ketiga ini dari kaum liberalis yang juga sangat benci kepada dakwah salafiyah, baik liberalis sekuler maupun liberalis sufi yang sangat sakit hati terhadap dakwah salafiyah, ingin mencemarkan nama baik dakwah salafiyah ini tadi. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, baik kemungkinan pertama maupun kedua maupun yang ketiga, kita komunitas salafi mengatakan bertaubatlah kalian kepada Allah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni segala dosa. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, cepat kembali. Dan yang kedua, belajarlah kalian dengan jujur dan ikhlas selagi masih ada kesempatan sebelum kalian menyesal dan tertutupnya pintu kesempatan tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bersama ini kita pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan-kesempatan yang mustajab, di pertengahan malam atau sepertiga malam yang terakhir. Teman-teman salafi dimanapun berada, siapapun dia, dalam kesempatan antara azan dan iqamah, di waktu sujud dan yang lainnya, untuk mendoakan kebaikan untuk waliul amrnya. Jangan lupa ayuhas salafiyun, doa, siapa tahu salah seorang di antara kita doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta, ya Allah, jauhkan dari pemimpin-pemimpin kami berbagai kejahatan makhlukmu. Ya Allah, jauhkan dari pemimpin kami makar-makar musuh-musuh agamamu, ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada pemimpin kami. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang cinta agamamu, cinta Islam, menghormati syariatmu, ya Allah. Demikian berdoa untuk pemimpin-pemimpin muslimin. Dan tentu rincian permasalahan ini sudah sering dibahas oleh asatidzah di berbagai kajian, muhadharah, pelajaran-pelajaran, daurah-daurah. Bisa dilihat bagaimana mauqif atau sikap komunitas salafi terhadap berbagai kemungkaran ini. Kepada semua pihak untuk tidak mudah termakan isu-isu murahan seperti ini. Tidak mudah terpancing oleh dusta-dusta. Kami tahu banyak pihak yang sudah tidak mampu menghadapi komunitas salafi secara hujjah dan dalil. Yang ada dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi adalah dusta atas nama dakwah salafiyah, dusta atas nama ulama salafiyah. Ulama-ulama salafi adalah ulama yang paling dibenci oleh kaum teroris. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Rabi, Syekh Muqbil, dan masyayikh yang lainnya. Ustadz salafi juga demikian, adalah para masyayikh dan para ustadz yang paling dibenci oleh kaum teroris. Di waktu yang sama, mereka juga ulama-ulama salafi yang ada di Saudi Arabia ataupun di luarnya adalah ulama-ulama yang dibenci oleh kaum liberalis dan kaum komunis. Jadi lengkaplah musuh komunitas salafi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin dan mengampuni dosa-dosa kaum muslimin, dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengazab negeri ini akibat dosa-dosa para sufaha, akibat dosa-dosa orang-orang yang memprovokasi, para provokator, para ruwaibidah. Demikian, semoga jawaban singkat ini menjadi bermanfaat. Dan kepada talabatul ilm, pada para tulab, ini semua mengingatkan kita untuk bangkit, untuk banyak beribadah, banyak beristighfar, banyak talabul ilmi. Manfaatkan, dan ana berulang kali mengingatkan, manfaatkan majlis-majlis ilmu. Ayyuhat tullab, ayyuhat talabah, uzzaban wa mutazawwijin. Manfaatkan cepat
jangan sampai Allah cabut nikmat ini, akhirnya kita nggak bisa belajar lagi, kita sembunyi di rumah-rumah kita dengan penuh rasa takut, tidak bisa menampakkan kesalafiahan kita tidak bisa melindungi anak istri kita. Cepat mumpung belum dicabut oleh Allah nikmat ini. Ana masih mendapati sebagian tulab dan mutazawijin tidak bersyukur kepada Allah, tidak memanfaatkan majlis-majlis ilmu yang ada. Tidak hanya bainal maghrib wal isya, di situ ada kajian-kajian yang dibimbing oleh asatidzah kita, jazahumullah khairan. Masih banyak teman-teman yang belum bersyukur kepada Allah. Uzzaban wa mutazawijin, rijalan wa nisaan, belum bersyukur, hati-hati dicabut oleh Allah. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya, yakni merubahnya dengan tidak syukur, dengan kemaksiatan zahir maupun batin. Syukur ayuhas salafiyun, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Istahidu. Serius belajar. Hargai ilmu sebelum Allah cabut ilmu itu. Hargai majlis-majlis ilmu sebelum Allah cabut majlis-majlis ilmu itu dari kita. Dan kita menyesal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.